Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah menjaga lisan dan berdoa serta berupaya menghindari harta haram termasuk amal hati atau amal jawarih? Justru kan kalau jawarih nggak ada amalnya. Yang lain pada korupsi dia enggak. Apakah dia beramal? Ya enggak, orang diem aja. Yang korupsi justru beramal kan, ngambilin tanda tangan palsu, kan beramal tuh. Amal maksiat, amal buruk. Nah, dia diem. Tidak beramal kan? Yang lain pada minum khamar dia enggak. Dia menghindar. Ya minum khamar kan beramal. Nuangi, nenggak, beli khamar, amal maksiat. Dianya tidak. Yang beramal apanya? Ya hatinya. Karena ini dosa, dia takut dosa, takut kepada Allah, maka dia menghindar. Gitu. Maka dikatakan tarkul ma'asi amal. Tidak berbuat maksiat berarti beramal. Saat ada kesempatan, saat ada dorongan, gitu. Kalau nggak ada kesempatan, ya enggak. Artinya betul dia tidak minum khamar. Kenapa? Karena khamarnya nggak ada. Betul dia nggak ngerokok, rokoknya nggak ada. Kalau ada rokok dia ngerokok, kalau ada khamar dia minum khamar. Karena nggak ada, maka dia tidak minum khamar. Apakah dia beramal dalam hal ini? Ya tidak. Yang beramal ada kesempatan, ada dorongan, tapi dia tidak mau. Sebagaimana Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Apakah Nabi Yusuf bernafsu kepada Zulaikha, bahwa Zulaikha bernafsu kepada Yusuf? Jelas dia yang aktif mengejar kan. Apakah Nabi Yusuf bernafsu? Bernafsu. Ya laki-laki terhadap perempuan, cantik, bangsawan. Tapi Nabi Yusuf menghindar, padahal ada dorongan. Dan Allah yang menjadi saksi, Al-Quran diabadikan dalam Al-Quran bahwa mereka berdua saling bernafsu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Maka jika Nabi Yusuf tidak bernafsu, nggak pengen, ya nggak hebat. Justru yang bikin Nabi Yusuf hebat itu pengen, bernafsu, tapi lari, menghindar, takut dosa, takut kepada Allah. Saya pernah menjadi panitia kurban, tidak dapat uang, tapi dapatnya daging kurban. Apakah ini halal? Apa upah? Ini halal. Justru kurban ini tidak seperti apa misalnya zakat. Zakat itu kalau nggak fakir, nggak miskin, bukan gorim, bukan fisabilillah, bukan mu'allaf, di luar yang 8 itu ya, sekarang tinggal 7, nggak boleh, harus fakir, harus miskin. Adapun kurban ini nggak fakir boleh, nggak miskin boleh, bahkan orang kafir mungkin supaya ada ketertarikan terhadap Islam boleh. Jadi nggak masalah. Yang masalah kalau kambing kita nih, kita kurbankan nih, tapi kepalanya nggak ada yang mau,
lalu kita jual, atau kulitnya, boleh kan? Boleh kan? Tidak boleh. Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, gak sah, gak dapat pahala, maka tidak boleh dijual. Maka hati-hati panitia. Panitia itu kan berarti apa? Panitia itu berarti wakil dari yang kurban kan? Saya punya kambing, saya bawa ke masjid ini, tolong ya. Nah, berarti kan wakil saya. Ketika saya tidak boleh menjual kulitnya, kepalanya, maka panitia juga tidak boleh. Mau dibuat apapun uangnya, walaupun uangnya itu buat kas masjid, tidak boleh. Ya, maka silahkan berikan kepada fakir miskin. Lah kalau yang jual fakir miskin, ya bolehlah. Jangankan kulitnya, dagingnya. Saya fakir, saya dapat kurban, daging kurban dari masjid ini, saya jual, bolehkah? Ya boleh. Yang nggak boleh yang berkurban. Bahkan pelana. Hari itu kan banyak unta yang dibikin kendaraan, ada pelananya. Nah, ketika unta itu dikorbankan, pelananya ikut dikorbankan. Berikan sekalian kepada fakir miskin. Ya. Seorang istri menyatakan pisah dari suaminya, lantas pergi ke orang tuanya dan tidak pernah kembali. Ini nusyus, ini nggak bisa. Yang berhak mentalak itu suami apa istri? Suami. Istri tidak berhak mentalak. Kalau ini kemudian dinyatakan sebagai talak, berarti istri berhak dong mentalak, maka tidak bisa. Maka ini termasuk nusyus. Istri yang durhaka. Istri tidak berhak seperti itu. Bahkan ketika sudah dijatuhkan talak oleh suaminya, aku talak engkau, jatuh talak, boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya? Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tunggu dulu sampai 3 kali haid. Kalau sudah tidak haid, ya 3 bulan. Masa iddah. Ya. Ngapain selama masa iddah? Ya tinggal di rumah suami itu. Tapi tidak sekamar. Dan tentu pakai jilbab, karena sudah bukan suami istri kan, sudah tidak boleh melihat aurat. Ini memberi kesempatan kepada suami istri itu untuk rujuk. Ya, seandainya ini dilakukan, insya Allah angka perceraian itu tidak sebanyak hari ini. Kan cukup lama itu 3 bulan untuk berpikir ulang, ya, lihat anak-anak. Jangan mentang-mentang emosi jatuh talak langsung pulang ke rumah orang tua, itu tidak benar. Apakah firqah ya, bukan fikrah, beda. Fikrah kan pemikiran, ini firqah ya, aliran sesat. Apakah firqah Asy'ariyah dan Maturidiyah juga beriman dengan bertambah dan berkurang? Sebagian iya, sebagian iya. Ya.
Kesalahan Asy'ariyah dan Maturidiyah kan tidak di situ. Kesalahan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mentakwil sifat-sifat Allah. Jadi Allah bersemayam di atas arsy itu ditakwil. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya itu ditakwil. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam ditakwil. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat ditakwil. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya ditakwil. Padahal Rasul dan para sahabat tidak pernah mentakwil. Rasul dan para sahabat diam dengan ayat ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, misalnya, bahwa aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Ayat-ayat seperti ini dibaca oleh Rasul dan para sahabat, kemudian Rasul dan para sahabat diam, nggak dibahas. Nggak dibahas berarti ya diimani apa adanya. Kalau diimani tidak apa adanya, ya dibahas namanya. Belum pernah Nabi mengatakan, wahai para sahabat, maksud tangan Allah adalah, maksud wajah Allah adalah, maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam adalah, nggak ada maksud-maksud seperti itu. Semua orang tahu turun itu apa, semua orang tahu bersemayam itu apa, semua orang tahu tangan itu apa, wajah itu apa. Tidak dibahas, diimani apa adanya. Maka pembahasan tentang tauhid versi ahlu sunnah, versi Rasul dan para sahabat mudah, jelas, gamblang, sederhana. Beda dengan versi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, ini sulit sesulit-sulitnya, bertele-tele. Wallahu, ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.